Indramayu 24 Juni 2014. Aku menatap punggung laki-laki yang duduk 3 meter di depanku. Pakaian putih yang ia kenakan serasi dengan nuansa warna gaun yang kupakai. Di hadapannya duduk bapakku memakai baju koko biru, baju yang laki-laki itu hadiahkan 1 bulan lalu. Dia menunduk takjim, mungkin saja sekarang ia merasa tegang, sebab setelah ini di dalam Masjid Al-Mubarakah ini ia akan mengucapkan perjanjian agung di hadapan orang tuaku dan semua kerabat yang hadir. Misakon Golizo. Begitu Al-Quran menyebut peristiwa sakral ini. Saking sakralnya hingga Allah menyetarakan peristiwa akad nikah dengan pengambilan sumpah para nabi. Di sini aku pun merasa tegang. Mamah yang berada di samping menggenggam tanganku erat, seolah beliau tahu apa yang kurasakan. Beliau kemudian menatapku lembut, seolah ingin berpesan, berbahagialah setelah ini bersamanya. Sanak saudara juga memenuhi area dalam masjid, seolah tak ingin ketinggalan menjadi saksi mata momen sekali seumur hidup ini. Tepat pukul 9 pagi setelah mengecek kelengkapan dokumen pernikahan kami, penghulu berbisik pada bapak agar acara akad nikah segera dimulai. Pembawa acara berdiri melaksanakan tugasnya. Ia membuka acara dengan sepatah kata disambung bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Acara dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran oleh guru mengajiku sendiri. Kalam yang dibaca adalah surat Ar-Rum ayat ke-21. Setelah itu pembawa acara mempersilahkan Ustadz untuk memberikan tausiah pernikahan pada kami. Ananda, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kewajiban seorang suami dan istri dalam keluarga. Ustadz menatap kami bergantian, dan karena calon mempelai ini sama-sama lulusan UIN, jadi saya akan membedah ayat Al-Quran terkait tanggung jawab suami dan istri ditinjau dari segi balagohnya sebalagohnya. Boleh ya? Kemudian Ustadz menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat yang disebut ayat Qawwamah. Rinciannya terdapat pada surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddallahu dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, sebab Allah telah melebihkan sebagian dari laki-laki atas wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka untuk keluarga, maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, alias meninggalkan kewajiban sebagai istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami, hendaklah kamu beri nasihat, pisah ranjang, atau kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka jangan mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Insya Allah semua sudah tahu ayat ini, dan cara memahami ayat ini pun sudah sangat umum. Tapi yang ingin saya bahas sekarang bukanlah kalimat atau kata-katanya secara lengkap, melainkan hanya 1 huruf. Namun 1 huruf inilah yang memberikan makna sangat dalam pada ayat Qawwamah, yakni huruf Fa. Dan huruf Fa itu ada pada kata fasolihatu. Dalam bahasa Indonesia, huruf Fa sering diterjemahkan maka, tapi mari kita pahami huruf Fa ini. Sesuai bahasa aslinya, huruf Fa dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Selain itu, ternyata kehadiran huruf Fa bisa mengubah harokat sekaligus arti kata.
Di ayat ini kata fasolihatu berakhiran dhammah atau berbunyi u. Itu sebabnya ulama menyebut huruf fa dalam kata fasolihatu bermakna istinaf. Apa itu istinaf? Ustadz menatap kami, namun tanpa menunggu jawaban beliau menerangkan kembali. Istinaf adalah permulaan, di mana susunan kalimat sebelum huruf fa telah sempurna dan selesai. Kemudian dimulailah kalimat yang baru, namun tetap terdapat hubungan antara kalimat sebelum huruf fa dengan kalimat setelahnya. Itu kaidahnya. Nah, dengan memakai kaidah ini, maka Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya yang berjudul At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan makna ayat qawwamah ini. Fa dalam kata fasolihatu merupakan permulaan untuk menyebutkan syariat kewajiban suami dan istri. Maka terjemah kaum laki-laki adalah qawwam. Bagi wanita merupakan syariat utama yang menyeluruh. Dalam berumah tangga, posisi suami adalah pemimpinnya, istri. Sedangkan hukum-hukum pada kalimat setelahnya adalah cabang dari syariat utama ini. Baiklah, agar mudah memahaminya seperti ini. Sang Ustadz menarik nafas. Ayat 34 dari surah An-Nisa ini memberi pesan bahwa suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan tegas utama. Kepemimpinan suami dimulai dari kata fasolihatu hingga ayat itu berakhir. Apa saja tugasnya, yakni mendidik istri agar menjadi solehah dan bisa menjaga diri dari perbuatan keji ketika suami tidak ada di rumah. Catat, jika setelah dinikahi istri tidak menjadi solehah atau malah jadi durhaka, maka suami berdosa penuh karenanya. Itu sebabnya suami yang melihat istrinya terlihat mulai meninggalkan kewajiban di akhir kalimat selanjutnya dipaparkan bahwa ia wajib menasihati sang istri. Bila nasihat tidak mempan, maka lakukan pisah ranjang. Bila masih tak mempan, maka pukul dengan pukulan mendidik di bagian tubuh yang tidak berbahaya. Tapi jangan lupa di kalimat selanjutnya diterangkan, bila istri sudah taat maka jangan buat ia susah. Artinya suami yang suka menyusahkan istri, tak mau membantu pekerjaan rumah, tak mau ikut terlibat merawat dan mendidik anak, membuat istri merasa capek sendiri. Yang paling parah bikin istri sakit hati atas ucapannya, maka suami berdosa besar karena mengabaikan prinsip kepemimpinan yang Allah tetapkan. Dengan demikian bisa kita rasakan betapa luar biasanya peran kepemimpinan pada diri seorang suami. Qawwamah atau kepemimpinan yang baik dari seorang suami berefek pada keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Sebaliknya, gagalnya kepemimpinan suami berakibat hancurnya rumah tangga. Jelas beban seorang suami bukan main besarnya. Setelah menikah, suami tidak hanya dituntut untuk menjadi pribadi yang soleh dan berilmu luas, tapi juga harus bisa mensalihahkan istrinya. Beberapa detik setelahnya, Ustadz memberikan nasihat khusus padaku. Nak Mili, saya teman karib bapakmu, dan saya yakin melihat bapak yang begitu soleh, insya Allah anaknya juga bakal solihah. Saya cuma mau mengingatkan kamu tentang peran istri dalam rumah tangga, dan itu sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Saya bacakan ulang ya ayatnya. Kemudian beliau membaca surat Ar-Rum ayat 21 lalu menerjemahkannya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram bersamanya. Litaskunu ilaiha, dan dijadikannya kalian berkasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ustadz pun memberi penafsiran pada ayat ini. Bahwa dilihat dari teks aslinya disebutkan bahwa istri harus bisa memberikan suaminya rasa litaskunu, mawaddah dan rahmah, ketenangan, cinta dan kasih sayang. Uniknya bila kita maka kata litaskunu akan kita jumpa 4 kali di dalam Al-Quran. 1 di surah Ar-Rum 21, yakni berbicara tentang keluarga.
3 sisanya terdapat pada ayat-ayat berikut. Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya engkau beristirahat, litaskunu. Quran Surat Yunus ayat 67. Dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat, litaskunu, pada malam itu. Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat, litaskunu, padanya. Quran Surat Al-Ghafir ayat 61. Allahu Akbar. Ternyata 3 dari 4 ayat yang mengandung kata litaskunu berbicara tentang malam sebagai tempat istirahat dan waktu penuh ketenangan. Dalam kata litaskunu inilah kedua tema dari ayat-ayat di atas bertemu. Ternyata ada hubungan erat antara peran istri dalam rumah tangga dengan waktu malam, sambung sang Ustadz. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa seharusnya tugas istri adalah menjadikan dirinya setenang malam bagi suaminya. Malam adalah saat lampu bumi dipadamkan, yang tak lama lagi lampu rumah-rumah pun akan segera mengikutinya. Cahaya yang bersinar, berapi-api menyala terang yang kadang membuat mata silau. Segera dimatikan, agar semua bisa tenang beristirahat. Begitu pula seorang istri, ia harus bisa memadamkan jiwa, hati, juga lisannya. Dari yang suka berapi-api, menyala serta menyilaukan, menjadi hati dan lisan yang teduh serta mengistirahatkan bagi jiwa suaminya. Maka ucap Ustadz sambil menatapku, rendahkanlah hati dan lisanmu pada suami nanti, agar rumah tanggamu tenang. Jika ingin bicara dengan suami, carilah kata yang teduh dan santun. Malam juga waktu yang tepat untuk melihat keindahan tiada tara. Ketika bintang di padu tamaram rembulan bermunculan di langit sana, kita takkan bosan menatap keindahan angkasa saat malam tiba. Harusnya seperti itulah seorang istri berlaku. Ia menjadi penyejuk mata dan hati bagi sang suami, yang bila suaminya menatapnya tak terasa bibir berucap, terima kasih ya Allah, engkau telah jodohkan aku dengan dia yang cantik luar dalam. Malam adalah waktu yang paling cocok untuk merebahkan badan, menanggalkan semua penat karena seharian bekerja. Bahkan di tengah malam, seorang laki-laki bisa puas menangis atas beban hidup ini tanpa perlu malu dilihat orang lain. Dan seperti itulah peran mulia seorang istri dalam rumah tangga. Ia rela menjadikan diri sebagai tempat terbaik bagi suami untuk mencurahkan segala keluh kesah, menyediakan pundaknya sebagai tempat suami meneteskan air mata. Namun setelah itu sang suami akan kembali tenang oleh sentuhan lembut sang istri. Hingga esok hari ia siap bertarung lagi mengarungi kerasnya kehidupan demi keluarga tercinta. Nak Mili, jadikan dirimu setenang malam bagi suami. Insya Allah engkau akan merasakan sakinah bersamanya. Aku mengangguk lirih mengamini. Benar-benar tausiah pernikahan yang penuh hikmah. Jam dinding masjid menunjukkan pukul 9:30 waktu. Ketika Bapak dan Pitra saling menjabat tangan lalu mengucapkan ijab qabul di depan para saksi. Tak kalah para saksi serta kerabat yang hadir di dalam masjid mengucap kata sah. Tak terasa air mataku menetes, air mata kesyukuran. Akhirnya genap sudah separuh agama ini. Kupeluk mama yang juga menangis haru. Lalu ku hampiri ibu dan bapak mertua, mencium tangannya sembari meminta doa restu atas pernikahan kami. Setelah itu kedekati bapak. Beliau tersenyum menatapku, tapi tangisku makin menjadi-jadi. Sudah, jangan menangis sayang. Bapak mengusap-usap punggungku yang berguncang. Beliau orang yang paling sabar yang pernah aku temui. Bapak dan mama adalah dua orang yang paling memahami aku, paling menyayangiku. Ya Allah, maafkan aku yang belum bisa memberikan apapun untuk membalas kebaikan mereka selama ini. Mohon sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Dan setelah mulai bisa meredakan isak tangis, aku melangkah pada seseorang yang sedang menantiku dengan mata berkaca-kaca. Seseorang yang kini resmi menjadi suamiku. Abang, ku cium punggung tangannya penuh rasa cinta. Dadaku berbunga-bunga. Ya Allah, inikah rasanya merayakan cinta yang halal?
Neng, lirih Fitrah, terima kasih sudah mau menerimaku. Aku mengangguk. Sungguh aku merasa seperti sedang berada di taman bunga yang indah. Hatiku begitu bahagia kala menatap sang suami. Tak lupa aku panjatkan doa dalam hati. Ya Allah, mohon berkahi pernikahan kami. Aku ingin mendampinginya bukan hanya di dunia ini, tapi sampai ke surgamu nanti.